sumber anu ini kan Ini mengaku. Bisa nggak kasih bukti kalau Abdul Aziz itu Gusti Allah? Buktikan. Ya oke ya. Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma in kana bainana aw baina abaina wa bainal jinni wa syayatini ahwan harimu sasata Abdul Aziz min ayyaj'ala makanan aw ma'wan lil jinni wasyayatin. La ilaha illallah Muhammad. Angkat tangannya gini. Ya Allah, pada sore hari ini saya Abdul Aziz berlepas diri dari gangguan jin atau setan. Apabila saya Abdul Aziz pernah bersekutu dengan jin atau setan, ya Allah, pada sore hari ini Abdul Aziz mengikrarkan diri telah memutus perjanjian tersebut. Ya Allah, ya Allah, apabila selama ini Abdul Aziz pernah mengikat perjanjian dengan jin, baik dari jin sihir, baik dari jin nasab, baik dari jin amalan, baik dari jin khodam, telah memutus perjanjian tersebut. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya Abdul Aziz mengharamkan tubuhnya dimasuki, ditempati bangsa jin atau syaitan. Ya Allah, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Langsung buka mulut. Berat, tapi resepnya baru. Ya Allah, apabila masih ada ikatan-ikatan perjanjian baik dari jin sihir, jin khodam, jin amalan, ya Allah, pada sore hari ini saudara saya Abdul Aziz, ya Allah, telah memutuskan dan berlepas diri dari gangguan tersebut. Ya Allah, ya Allah, kembalikanlah Abdul Aziz seperti fitrahnya manusia, ya Allah, yang selalu taat kepadamu, ya Allah, beribadah kepadamu, ya Allah, dan selalu taat kepadamu, ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an la yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulut. Allah akbar. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, 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 fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, apabila masih ada yang tersimpan, ya Allah, apabila masih ada yang bersembunyi, ya Allah, keluarkanlah, ya Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا خذوه فغلوه ثم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وألق ما بيمينك تلقف ما
إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله. الله أكبر. Mas Abdul Aziz, Mas Abdul Aziz bisa Pak? Hamba Allah. Sekarang setelah rupiah beberapa kali, yang awalnya Mas Abdul Aziz telah mengakui bahwa dirinya Allah dan Imam Mahdi. Sekarang Mas Abdul Aziz siapa? Hamba Allah. Abdul Aziz adalah hamba Allah. Alhamdulillah saudara kita Mas Abdul Aziz telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi kesembuhan syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan hati Mas Abdul Aziz selalu terjaga dari bisikan-bisikan setan yang selalu membisikkan was-was ke dalam hati Mas Abdul Aziz, sehingga dengan mudahnya beliau mengatakan atau mengaku Allah Subhanahu wa taala atau Imam Mahdi. Dan alhamdulillah sekarang Mas Abdul Aziz sudah mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah. Dan Imam Mahdi siapa Mas Abdul Aziz? Dan Imam Mahdi siapa? Enggak mau mengakui Imam Mahdi lagi. Masya Allah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ibunya itu? Hah? Ibunya? Sekarang langsung minta maaf sama ibu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam.
wan nas. Katakan dalam diri Anda, inilah alam bawah sadar saya. 100% yang mengendalikan alam bawah sadar adalah saya pribadi. Dan tidak ada makhluk apapun, kejahatan apapun yang akan mampu memasuki alam bawah sadar saya. Atas izin Allah, saya diberikan kekuasaan 100% mengendalikan alam bawah sadar saya. Dengarkan ayat Al-Quran ini. Semakin Anda berkomitmen 100% memegang teguh tali kendali alam bawah sadar, maka semakin kuat benteng alam bawah sadar Anda. Tidak ada yang mampu mengendalikan kejahatan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesmanto, katanya sih ketua JRA Kutai Timur. Ini katanya. Ini saya sedang pemuda yang ada di samping saya ini adalah Abdul Aziz. Mari kita simak bagaimana akhir dari drama episode ini ya. Jadi ini Mas Aziz itu sebenarnya sudah banyak dijadikan perbincangan ya. Banyak dijadikan bahan pembicaraan di luar sana dan selalu menunggu bagaimana kelanjutan cerita dari Aziz yang mengaku atau sebagai Imam Mahdi atau bahkan ketika nanti sempurna akan menjadi Tuhan begitu. Nah, ini kita akan tanya terlebih dahulu sebelumnya bagaimana cerita itu kok bisa seperti itu, gimana Mas? Awal mulanya apakah masalah cinta ataukah masalah apa gitu? Awal mulanya itu pas saya sakit sampai setahun, saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, pokoknya tidak bisa ngapa-ngapain. Muntah darah, bau nanah, ketiak ini baunya luar biasa. Saya tidak mandi berapa bulan, sampai setahun itu mandi cuma berapa kali. Setelah itu saya nggak bisa napas selama setahun itu, saya nggak bisa, detak jantung itu nggak ada. Terus ketika itu seminggu sebelum puasa itu nafas plong sebelum subuh. Setelah itu kok saya buat kerajinan yang ada di rumah itu. Padahal saya dulunya sebelum sakit itu, mohon maaf buat layangan itu nggak bisa, buat mobilan nggak bisa. Kok saya buat kayak gitu? Saya buat kayak gitu itu niatannya hanya kerajinan. Tiba-tiba saya itu kok pengen bisnis. Bisnisnya itu pertama cuma ada bisikan Jis besok namanya, Jis besok namanya. Itu bisikannya kadang lagi di WC, lagi sholat, lagi ngaji, lagi baca buku, bangun tidur, lagi sholat sunnah, sholat malam dan bisikan. Sampai kurang lebih item di rumah yang membuat bisnis itu kurang lebih 21 item.
Nah setelah itu saya dari masjid ada muncul, itu yang kamu buat itu yang niatnya naik tebing buat kerajinan tangan, itulah Gunung Uhud. Gunung Uhud. Ikan yang pertamanya saya mau buat niatannya ikan, ikan kayak ikan hias, ada bisikan, itulah buruk. Gitu. Ada lagi yang ada love-nya itu, itulah makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ada ikannya itulah makam Nabi Nuh. Yang panjang itulah makam Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Itu semua apa? Kayak ada semacam bisikan-bisikan itu ya? Pulang dari masjid. Oh, sepulang dari masjid. Sepulang sholat dari Itu masjid. yang kemarin kalau kita ke sana ke rumah Aziz itu kan ada kayak lampu-lampu itu ya. Nah, itu yang itu apa itu? Itu saya taunya itu pas saya foto, minta foto sama mama. Saya foto sendiri itu kursi itu tanpa saya biasa. Kan kedip-kedipnya warna-warni. Begitu foto saya pakai baju putih, pakai surban, pakai kopiah hitam, pakai sarung putih, saya di belakang itu putih. Itulah malaikat yang menjaga saya. Ada bisikan seperti itu. Ada bisikan seperti itu. Artinya selama ini ada semacam bisikan-bisikan yang supaya mengatakan bahwa ini adalah singgasana Aros, ini adalah ini begitu ya. Yang kursi itu sempat sudah mau semuanya itu kan sempat sudah mau saya kasihkan orang. Ada kursi, inilah singgasana Ars. Itu singgasana Ars. Terus ada bisikan lagi yang tinggi itu saya kan belum tahu semuanya. Bisikannya satu persatu. Yang ada tinggi itu itulah makam Nabi siapa namanya? Ibrahim alaihissalam, Nabi tertinggi. Yang lainnya muncul lagi seperti itu. Oke, saya dapat informasi katanya selama itu Mas Aziz nggak sholat ya? Bukan selama itu sih, awalnya masih sholat. Awalnya masih sholat. Sholat itu kan ada bisikan ini. Nah pas ada bisikan yang singgasana Ars itu, nah mulai di situ saya nggak sholat. Kira-kira berapa hari atau berapa bulan nggak sholat? Enggaknya, 3 mingguan aja kan. Oh 3 mingguan nggak sholat. Wah, itu mulai sholat lagi pas zuhur di sana. Nah itu harus dikeluarkan ini dulu. Yes. Ini setelah 2 kali bertemu dengan tim JRA ini, baik di rumah Mas Aziz ataupun di rumah di Sangatta sendiri. Ini kira-kira perubahan apa yang terjadi? Alhamdulillah kalau pas yang ruqyah pertama, saya langsung alhamdulillah sebelum selesai ruqyah kan saya langsung ikut sholat zuhur tuh. Nah, habis ruqyah lagi sampai selesai sampai mandi, itu alhamdulillah sholatnya sudah lancar, tapi masih sering sakit. Sebagian tulang ekor sini. Tulang ekor masih sakit. Saya kira ini kan sudah tidur itu masih kayak ada gangguan kayak mata itu harus buka, tapi udah nggak mimpi buruk. Kalau sebelum ruqyah itu kan sering mimpi buruk. Mimpi itu kayak bener-bener. Mimpi apa itu? Ya kadang mimpi dibunuh, mimpi dipotong lehernya tapi nggak sampai mati. Tapi nanti ketika bangun kayak nyata. Jadi takutnya itu kayak bener-bener takut bahwasannya mimpi itu nyata. Sebelum di ruqyah. Habis ruqyah itu enggak, alhamdulillah sudah barannya tidur itu malah nyenyak. Tidur nyenyak, terus sholat alhamdulillah lancar. Nah pas kesini lagi kan nyatanya nggak ruqyah. Nyatanya mau totok telur aja. Rencananya kesini mau totok telur. Awal kesini info yang saya dapat itu ingin menyempurnakan ya, masih ada sedikit noktah atau sekitar 10% lah. Aziz yang dulu itu ada 10% noktah itu muncul untuk menyempurnakan dirinya sebagai itu, makanya menggunakan nanti setelah ditotok telur saya akan menjadi sempurna kan seperti itu. Ini yang terakhir ini Mas Aziz yang setelah jadi hari ini tadi kita lakukan proses pertama ruqyah, kemudian kita putuskan perjanjian-perjanjian, dan yang terakhir kita akhdul lawai. Ini kita akan simak bagaimana kondisi terakhir Mas Aziz ini setelah yang proses ini tadi. Oke, setelah proses tadi semua itu yang disebutkan sama alhamdulillah insya Allah Ketua JRA Kutai Timur, alhamdulillah lebih plong, lebih enak, lebih lega. Benar-benar kemarin semalam itu sempat mual saya sampai pagi. Oh gitu. Alhamdulillah sekarang sudah enggak, sudah benar plong, tulang ekor sini sudah enggak sakit, kepala juga sudah enggak sakit, sudah benar-benar alhamdulillah rasanya. Alhamdulillah. Sekarang ini pesan Mas Aziz untuk generasi muda yang di luar sana gitu ya, sebuah pesan atau harapan bagi pemuda agar tidak terjerumus dengan bisikan-bisikan itu. Gimana? Begini. Kita sebagai umat muslim setidaknya harus punya amalan paling tidak bacaan sholawat. Entah 100 kali, yang penting amalan. Ada amalan ke sholat atau tapi amalan yang
benar-benar amalan yang baik, ada gurunya lah Ya, harus berguru, bersanad, punya guru. ya. Tidak asal, dulu kan saya sempat waktu, mohon maaf Gih, sakit hati kan saya amalannya kan lewat Google, itu nggak boleh. Oh, Harus kita punya benar-benar amalan itu ada gurunya. Google itu kan Abdul Aziz bin Google gitu kan. Ya, terus, namanya ya, nggak tahu kan. Iya, terus berguru sama yang benar-benar benar-benar mujiz lah ya, yang bisa memberikan ijazah, bisa entah mendampingi, Al-Fatihah, entah ini, menunjukkan jalan yang lurus Iya, gitu. jalan yang lurus. Karena apa? Kalau manusia itu dirasuki jin dan jin yang 100% menguasai, itu manusia yang tidak punya amalan. Tapi kalau manusia dirasuki jin, yang ngomong itu antara jin dan manusianya itu sendiri, tidak dikuasai oleh jin, itu berarti manusia yang punya amalan. Makanya supaya walaupun dirasuki jin atau ditempeli jin atau dikirimi orang dan lain sebagainya, atau mungkin kita namanya jin yang lebih dahulu ada daripada kita, mungkin kencing sembarang dan lain sebagainya, kalau kita punya amalan, insya Allah kita tidak dikuasai 100%. Dan mudah-mudahan dimanapun sahabat-sahabat yang berada di rumah, kisah dari saudara kita Aziz yang alhamdulillah terjadi perubahan yang sangat signifikan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa pentingnya belajar yang bersanad dari guru atau seorang mujiz yang benar-benar nyambung ke guru-gurunya, dari gurunya ke guru-gurunya dan nyambung kepada Rasulullah. Itu hal yang penting, bukan belajar langsung lewat buku, lewat Google yang tanpa guru secara langsung. Itu diskusi kita atau wawancara kita kepada sahabat Aziz, dan dari Kutai Timur, Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur memberikan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sahabat Aziz ini mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Amin amin Allahumma amin. Allahu syafi, Allahul kafi, Allahul muafi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.